Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi negara-negara ASEAN yang terdiri dari 3 submateri. Yang pertama adalah pengertian kerjasama, yang kedua faktor pendorong serta penghambat dari kerjasama, dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk kerjasama. Namun, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi, kita lihat dulu yuk apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu mampu menjelaskan pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN dengan baik. Yang kedua, menyebutkan contoh bentuk kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan dengan tepat. Nah, ini adalah materi yang pertama mengenai pengertian dari kerjasama. Kerjasama sendiri adalah hubungan di antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan atau tujuan yang sama. Hubungan antar negara ASEAN itu semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota ASEAN, baik itu di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Sebagai contoh bentuk kerjasama, apakah kalian tahu apa itu SEA Games? Nah, SEA Games itu merupakan salah satu bentuk kerjasama yang diadakan oleh anggota-anggota negara ASEAN, terutama di bidang olahraga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat dari kerjasama. Untuk faktor pendorong, itu terdiri dari 2. Kita bahas yang pertama, yaitu mengenai kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam dapat menghasilkan kerjasama. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya juga dapat menghasilkan kerjasama, baik berupa ekspor dan impor. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan faktor pendorong yang kedua yaitu mengenai kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Terdapat 4 faktor penghambat. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan ideologi. Kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan ideologi? Nah, ideologi sendiri merupakan kepercayaan atau keyakinan yang menjadi pedoman di suatu negara. Jika suatu ideologi negara yang satu dan yang lainnya saling berbenturan, maka kerjasama di kawasan ASEAN akan menjadi terhambat. Namun, pada faktanya, sampai saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Selanjutnya yaitu mengenai konflik dan peperangan. Jadi, kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara dapat mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Untuk faktor penghambat yang ketiga, yaitu mengenai kebijakan protektif. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan protektif? Yaitu suatu kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Nah, jika suatu negara mengadakan kebijakan protektif di dalam negaranya, maka akan mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Untuk faktor penghambat yang terakhir yaitu mengenai perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Jadi, setiap negara itu kan tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Nah, perbedaan inilah yang dapat menghambat kerjasama yang harmonis jika satu kepentingannya dan kepentingan yang lainnya itu saling berbenturan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk kerjasama. Jadi, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan di berbagai bidang. Salah satunya yaitu bidang sosial dan budaya. Nah, bidang sosial dan budaya ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Selanjutnya ada bidang politik dan keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan, keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Selanjutnya ada kerjasama di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir yaitu bidang ekonomi, yaitu untuk meningkatkan perekonomian di negara-negara ASEAN. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang ketiga. Untuk petunjuknya, yang pertama yaitu setelah kalian memahami dan mempelajari materi mengenai pengertian kerjasama, faktor pendorong penghambat kerjasama, serta bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN, kemudian kalian kerjakan dan lengkapi tabel yang akan Ibu kirim melalui grup WA. Tugas dikumpulkan di Google Classroom atau Japri melalui WA Ibu paling lambat hari Minggu 16 Agustus 2020. Tugasnya jangan sampai telat dan selamat mengerjakan.